Dalam rangka menciptakan situasi aman kondusif, maka Polres Bitung membentuk tim Tarsius Presisi untuk merespons secara cepat setiap laporan pengaduan masyarakat terkait kriminalitas. Kiranya Kota Bitung tetap aman kondusif. Salam presisi. Tapi yang mematikan cuma Rian. Kalau Gio pukul itu sampai dia injak-injak. Mana bilang orangnya kenal kalau minum. Tadi mana bilang tidak kenal. Tahu lah, orang kan pernah sama-sama tuh. Mana bilang tadi ngana. Duh, siang. Mana mau? Mana bilang orang ingin tahu ini masalah. Mana yang bilang sendiri? Mana yang bilang tadi? Orang semua udah dengar. Iya, kalau masalah ini dulu yang tahu, Pak. Karena kita mau banting-banting kan, nih. Jadikan orang, kau semua mati susana. Kau Ocha yang bawa lari buat dia bisa sembunyi di sini. Hah? Kemarin ini malam ini, sementara ini. Jadi minta tolong sekali juga siang. Kalau dia ada di dalam, bilang di rumah baik-baik. Karena ini orang semua mati dan tikam. Tim menerima laporan dari pemilik sebuah warung yang berlokasi di Kelurahan Pinokalan, yang menyampaikan bahwa telah terjadi aksi pencurian bahan bakar oleh dua orang pemuda yang tidak dikenal. Menurut keterangan pemilik warung, kedua pelaku tersebut secara diam-diam mengambil bensin yang ia jual tanpa seizin pemilik. Menurut keterangan dari beberapa saksi mata di lokasi, kedua pemuda yang diduga melakukan pencurian bensin sempat terlihat berlari dan dikejar oleh salah satu anggota Polres Bitung. Kejadian tersebut berlangsung tidak jauh dari kompleks asrama polisi, Aspol, sehingga memungkinkan anggota yang berada di sekitar lokasi segera merespons. Tim kemudian berupaya menghubungi anggota yang dimaksud untuk memastikan apakah kedua pemuda tersebut berhasil diamankan atau masih dalam pengejaran. Berapa satu telur? Deh, Silakan di sini. Yang lain? Ya, pertobatan pulang. Di sana. Tadi ada lagi ke dalam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Satu Bitungnya boleh. Aman sih. Tapi itu habis sekali gitu. Iya. Coba gitu, coba tuh itu. Coba panggil. ini no. Bang, yang tajam. Sekali om. Cuma bilang nakal. Sebentar pakai abu. Ada masalah sih. Kedua pemuda tersebut akhirnya berhasil diamankan oleh anggota Polres Bitung yang sebelumnya melakukan pengejaran. Oh iya. Mana kurang galang-galang terus. Itu malam lagi yang
Ini motor ada dikunci enggak? Ada dikunci itu motor. Kenapa? Kita kemana turun berarti? Untuk kunci motor rumah. Dari motor ini. Hah? Iya. Mana kunci kamu? Terbalik ini. Mana ada kunci? Di mana tergabung? Ada jual di mana? Sini. Sini. Sini kan? Sini yang taman di sini. Sini kelihatannya bagus banget di sini. Itu tabung ada di mana? Ibu bilang ada di atas. Di tabung ada di mana? Yang mana? Rindaran yang tadi kan? Ya, yang tadi. Yang depan yang tadi. Ada kan tadi. Ada itu rindaran. Setelah kedua pemuda tersebut berhasil diamankan, tim segera membawa mereka ke Mapolres Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hubungan bagian mana? Saya itu siapa lain? Oh, cuma lain. Cuma lain. Kalau mau apa? Lain lagi. Atau dua minum? Minum. Nana bagi apa? Cat itu lain. Lain yang minum lagi. Bisa lari. Belakang. Lihat apa namanya? Tas. Dari mana mau bicara? Dia tinggal pada di mana? 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 Dari mana? Dulu tak. Tunggu kan. Pulang eh. Berapa? Ada lagi belum ini? Sudah. Sudah. Nah, sebenarnya kita cari lagi kan? Ada. Itu baju. Bapak doain lagi. Itu dulu pulang. Oh, doi. Ada lagi. Tahu juga. Belum kamu utang ya. Pasar aman, pasar aman. Aman. Gimana coba? Benar. Boleh masuk itu 4 ke atas. Belum mana sana? Oh di sana. Ya. Besok lagi. Ayo. Berhenti dulu. Dan pulang. Kali. Tim merespons laporan dari warga yang berada di Kompleks Girian Indah terkait adanya pesta yang menggunakan sound system dan telah melewati batas waktu yang ditentukan. Pesta tersebut masih berlangsung hingga pukul 2.30 dini hari. Selain mengganggu warga yang sedang beristirahat, kegiatan tersebut juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antar kelompok pemuda yang sudah berada dalam pengaruh minuman keras, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya tindak pidana seperti penganiayaan, penikaman, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tim secara rutin melakukan penertiban terhadap pesta-pesta yang menggunakan sound system atau menggelar disko tanah di wilayah Kota Bitung demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Belakang. Terikut tadi.
Oke, banyak bola mas. Mana PKK? Oh, sudah ini mati. Tak biasa. Ada. Tak biasa mati. Tinggal di mana, Son? Oh, mati. Pulang dia. Sudah cari mana semua? Marah kan. Anak kecil ni. Untuk ikutin orang ini lagi. Ada. Saat melintas di Jalan Girian, tim melihat sejumlah pemuda yang sedang berkumpul dan diduga mengonsumsi minuman keras. Ketika tim mendekat, salah satu dari pemuda terlihat mencurigakan karena berusaha menyembunyikan sesuatu di sela-sela kursi tempat ia duduk. Melihat hal tersebut, tim kemudian segera melakukan pemeriksaan. Nak sini. Apa itu? Infar. Boleh Italiano. Bagi obat itu lah. Coba baca. Setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, tim berhasil menemukan beberapa butir obat yang disembunyikan oleh salah satu pemuda di sela-sela kursi tempat ia duduk. Menindaklanjuti temuan tersebut, tim kemudian melakukan pengecekan lebih lanjut untuk mengetahui jenis obat yang ditemukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, obat tersebut tidak termasuk dalam kategori obat terlarang atau yang mengandung zat adiktif berbahaya. Meski demikian, tim tetap memberikan imbauan kepada para pemuda di lokasi agar tidak menyalahgunakan obat-obatan. Setelah melakukan pencarian intensif selama kurang lebih 1 bulan, tim akhirnya berhasil mengamankan pelaku bernama Geo. Pelaku diketahui sempat melarikan diri dan bersembunyi di beberapa lokasi untuk menghindari kejaran tim.
Berkat kerja tim dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, pelaku akhirnya berhasil ditemukan dan diamankan tanpa perlawanan. Hei, dia bisa sampai kok? Dia cuma 1 malam seorang di sana kok di Kobawale. Malam ke Kobawale? Iyo. Kalau kita masih ada datang 1 hari, 2 hari lebih. Ya nan? Nanti di mana? Di Samsat situ nan. Di mana? Samsat. Oh, di Samsat. Iyo. Malam pas apa kan sana? Kalau kita waktu itu tua. Tua? Iyo. Mereka tua sana? Iya nan. Kalau safarinya di Kobawale kapal yang sama? Iyo nan. Jadi ya kita pergi episode 2 hari nan. Sebelumnya? Dan nanti episode 2 hari. Nanti episode 2 hari? Iya, cuma soal ada dia. Pas apa? Hah? Maria? Iya nan. Ya, ada masalah apa soalnya dia kok ada pukul lebih dulu? Dia ada turun pencuri HP dan nan. Pertama dia bilang kata sudah kata itu masalah so kelar. Yang tuh orang udah hilang akan HP, dorong bahasa terus ke kita. Kita tanya ulang pak iya, dia bilang kata kita kata ini, dorong bilang kata kita kata yang dah ambil. Kita langsung pergi balik ke rumah itu nan. Pada pergi kos rumah? Pergi rumah itu nan. Hah? Gimana di rumah? Yang itu kos itu no. Itu di rumah itu ya. Sampai situ kita cuma pertama kita tanya dia, dia bilang begitu kondisinya. Besoknya apa non ada pukul pada dia. Kita kayak ini dulu semua masuk. Ada pukul di mana pada dia? Kita ada pukul di kepala kan? Hah? Gimana? Cuma pukulin tangan. Yang injang tuh? Ya? Udah jatuh biasa tak? Yang nak injang dan betul dan. Apa dah? Cuma ada pukul pas dia sementara bajongkok dan. Kalau kita pukul kaki dia berdiri. Dia berdiri dia batolan no. Habis itu? So lari ke bawah. Boleh tahu? Dia lihat sing-sing. Sudah langsung kan. Ada itu? Ada peperan? Ya. Ada 3 orang apa? Satu pantik dengan Iya nan. itu satu orang itu apa? Dia ada Oh iya itu no nan pas orang lebih jalan cerita. jalan cerita. Habis kena pukul, oh. Habis kita pukul kaki orang bawa masuk no nan. Apa? Andika dengan saya berapa masuk. Oh. Pas Menurut pengakuan Geo, sesaat setelah kejadian terjadi, ia bersama Rian melarikan diri ke Ternate menggunakan kapal laut. Setelah beberapa minggu berada di sana, Geo akhirnya kembali ke Bitung dan berpisah dengan Rian. Berdasarkan informasi tersebut, tim kemudian melakukan interogasi terhadap Geo guna menggali keterangan lebih lanjut mengenai keberadaan Rian, yang merupakan pelaku utama dalam kasus tersebut. Setelah proses interogasi selesai, Geo langsung dibawa ke Polsek Maesa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini DP otak awal, no? Sana. mana bos? Sama di Peru. Ini DP nomor ini untuk membunuh diri. Meminta demoran tuh mahir siri, bantu apa? Kaca. Lagi kejadian nih malam ini ya. Sama kalau macam ini. Lihat. Setelah melakukan penyelidikan mendalam dan menindaklanjuti informasi dari berbagai sumber, tim akhirnya berhasil mengidentifikasi lokasi persembunyian pelaku utama yang bernama Rian. Menyusun strategi agar tidak menimbulkan kecurigaan, tim memutuskan untuk memarkir kendaraan cukup jauh dari lokasi. Selanjutnya, tim bergerak secara diam-diam dengan berjalan kaki menuju titik persembunyian guna memastikan kehadiran mereka tidak terdeteksi oleh pelaku.
Saat tim melakukan penggerebekan di lokasi persembunyian, tiba-tiba seorang pria yang berada di sekitar area langsung melarikan diri masuk ke dalam rumah tempat pelaku bersembunyi. Pada saat yang bersamaan, seorang perempuan di lokasi tersebut berteriak dengan suara lantang, diduga sebagai isyarat untuk memperingatkan pelaku agar segera melarikan diri. Menyadari hal tersebut, tim segera melakukan pengejaran. Namun, karena situasi yang tidak mendukung dan pelaku sudah lebih dahulu mengetahui kedatangan tim, pelaku berhasil melarikan diri dan lolos dari upaya penangkapan. Kita kira apa? Di dalam rumah tersebut, selain Rian, turut ditemukan seorang pria yang juga merupakan pelaku pencurian di wilayah Manado, dan saat ini sedang dalam pencarian oleh anggota Polres Manado. Ternyata, pria tersebut bersembunyi bersama Rian di lokasi yang sama, diduga untuk menghindari kejaran aparat penegak hukum dari dua wilayah berbeda. Apa sebelah mana tadi tim tadi? Di sebelah sini bang. Sini. Ada turun ke bawah bang. Bang, nih apa? Ada ini saya balik je. Ya ini dia. Masa tahang sih tadi. Dia ini salah satu yang ada bateria kok tadi situ. Siapa ada bateria? Mana bogo-bogo mana bateria mana. Kemana itu? Woi, kemana? Dia bateria banget kan? Coba pilih mana bateria. So yang mana? Bateria. Mana? Bawa mana? So yang mana? Dia apa mana? Kuliah bateria tadi. Dia apa mana? Kau apa mana bateria? Hah? Banting hampir perempuan kurang ajar mana? Minta cerita kau kepo bateria dah. Siapa ada pukul pengana atau ada pukul pada ini di dapur sana? Mana sama nih bakode itu biji. Mana yang perempuan? Cuma laki-laki itu. Jadi baterai lah proyekta. Bateria. Sama ini mah. Tapi untuk bateria. Ini ada lebih di boros dia. Apa tadi apa? Nanti apa? Hah? Apa? Hah? 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 Bayang saya mana? Ada LP ada dia? Sudah lu. Gantiannya ya. Oh, sudah. Tapi motor ini. Ada ocak nah. Mana ocak? Anu berparian. Ini ocak itu. Contoh dia. Ini berbongin sama dia ini.
Masuk pengau 2. Ngajar. Ya, lah, sama-sama. Boleh makan deh. Yang kemana-mana. Sini, dekat sini kan, sini. Berapa di pinggir ini? Bisa PP lah. Ini alam yang pegang-pegang dari dulu dia dengan sama tadi. PP ini. Mana yang PP? Mana HP dah? Ini HP ini. Kita ada yang anu ini 2 yang mau pegang HP ini tadi luar. Jadi nggak HP di mana? HP. Marjo. Ini HP. Ngan ada buku BA, mau pun juga kan gitu dia. Anak Bro, HP apa bro? Apa? Tatung si pelote pangana. Apa bro? Ada induk bagus-bagus suruh kemari sabung ada laporan. Minta tolong setang. Kamu bantu penganan yang datang sabung laporan. Tuh ada korban sudah datang, dia nya nak datang. Oh, ada. Kurang ajar ngana. Siap, tim. Lah sosial kita tangan apa? Guys. Darah guys. Murah tapi aku ada di oto di kaki yang besar. Luka pasir gitu. Guys. Masuk keras guys. Kemana itu? Guys. Tetap mau dapat. Tetap mau dapat guys. Ingin mau dapat. Nyaris. Mau lihat tipis sedikit. Sedekat. Cukur. Keras. Pasir. Licin sekali bos itu. Dah licin sekali. Kita hampir Batu pai itu di situ. kung batu air kecil dari bujang tuh. Nak tenang dong. Si keluar dari abu pasir-pasir ini. Cepat wae. Guys. Cukur banyak sih. Kita buku planting sama-sama. Top planting sama-sama tahun 2. Ciri lah dia. Dah ya, Dia langsung itu DP iya no, DP HP tak pancar itu. Tak pancar sama-sama tahun 2. Tadi kalau Bang Rit ada tabadiam di Bang Rit kan ada lewat tuh. Mar kalau Dia di hook dang, berarti dia di sudut dang. Iya, enggak dia kan masuk ke dalam, pun dia dari berputar samping dong. Dia keluar dari samping. Bang samping, dia tabrak tuh samping dang. Dia bagi semua. Cuma Bang Sendro dia masuk ke dalam. Kita sudah di samping sebelah. Kita pilih butuh ini. Kok pintu belakang cuma tak kunci. Ini yang tuan rumah ada kunci memang. Tim kemudian mengamankan pelaku pencurian, perempuan yang berteriak saat penggerebekan berlangsung, serta Ocha yang merupakan pacar dari Rian. Ketiganya diamankan karena diduga terlibat dalam upaya menyembunyikan Rian selama proses pencarian berlangsung. Mereka kemudian dibawa ke Polres Bitung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sini. Ada orang. Ada. Saat masih dalam proses pencarian oleh pihak kepolisian, pelaku Rian kembali melakukan aksi kriminal pada tanggal 8 April 2025. Sekitar pukul 11 malam, para pelaku yang terdiri dari Rian, Alvino, dan beberapa rekannya sedang menghadiri sebuah acara disko yang berlangsung di Kompleks Perumahan Persop, Kelurahan Manembo-Nembo Atas. Saat itu, mereka juga mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus. Tak berselang lama, terjadi keributan di lokasi acara yang menyebabkan para pelaku dikejar oleh sekelompok pemuda lainnya dan terpaksa keluar dari area acara disko. Sekitar pukul 3 pagi, pelaku Rian dan Alvino mengajak dua orang lainnya, yaitu lelaki Ahmad dan Revan, yang saat itu sedang berada di lorong Bakasang, untuk kembali ke lokasi acara disko dengan niat melakukan penyerangan. Keempat pelaku membawa senjata tajam berupa pisau penikam dan panah wire.
Setibanya di lokasi acara disko, pelaku Rian langsung melepaskan panah wire ke arah korban Zulkifli, namun tidak mengenai tubuh korban. Setelah itu, pelaku Alvino langsung membagian perut korban sebanyak 1 kali, disusul oleh pelaku Ahmad yang membagian punggung korban 1 kali. Tidak berhenti di situ, pelaku Alvino kembali mendada kiri korban 1 kali. Kemudian Ahmad bahu kanan korban 1 kali, dan Alvino kembali melukai korban dengan kaki kirinya. Pelaku Revan juga turut menyerang dengan melepaskan panah wire ke arah korban yang mengenai bagian rusuk sebelah kiri korban. Akibat serangan brutal tersebut, korban Zulkifli dunia di lokasi kejadian. Setelah melakukan penyerangan, para pelaku melarikan diri dari lokasi acara disko menggunakan sepeda motor. Saat melintas di perempatan Stadion 2 Saudara, pelaku Rian Skill turun di depan Indomaret dan langsung menendang seorang lelaki bernama Kristo. Selanjutnya, pelaku Ahmad membagian punggung korban sebanyak 1 kali. Tak berhenti sampai di situ, para pelaku kembali melanjutkan perjalanan menuju perempatan Dibos. Setibanya di sana, pelaku Rian Skill kembali melakukan kekerasan dengan menendang seorang korban lainnya, yaitu Christian, sebanyak 1 kali. Kemudian, pelaku Alvino tangan kanan korban sebanyak 1 kali. Setelah melakukan rangkaian tindak kekerasan tersebut, para pelaku langsung melarikan diri dari lokasi menggunakan sepeda motor. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Tim 1 dan Tim 2 Patroli Tarsius segera melakukan pengembangan dan penyelidikan intensif untuk menangkap para pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan dan pembunuhan tersebut. Para pelaku langsung berhasil diamankan di 3 lokasi berbeda. Sementara barang bukti yang diamankan dari para pelaku adalah senjata tajam jenis pisau, terbuat dari besi putih dan besi biasa, anak panah wire dan pelontar panah wire. Salah satu pelaku yakni RYP alias Rian, merupakan residivis kasus penganiayaan dan senjata tajam yang sempat mendekam di penjara tahun 2022 dan mendapatkan pembebasan bersyarat pada Desember 2024. Dia juga merupakan buronan kasus penikaman di wilayah Polsek Maesa pada bulan Maret lalu.